Perkenalkan, kami dari kelompok website Kebun Binatang Kota Medan akan menjelaskan proyek dari yang kami buat. Slide selanjutnya. Kami beranggotakan atas saya sendiri, Yuriandi, Hanson Subarani, Prepto, Wahyu, dan Daud. Slide selanjutnya. Latar belakang, website adalah media yang digunakan untuk menampung data, teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet secara global. Website merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses di mana saja dengan biaya relatif murah. Website merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman web. Berupa PHP, merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mengelola data secara dinamis. Oleh sebab itu, kami membuat website Kebun Binatang Medan guna meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Tujuan kami membuat website ini, membuat website guna menunjang promosi perusahaan lewat website. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa, khususnya satwa yang dilindungi. Selanjutnya, menjalin hubungan baik antar perusahaan dengan pengunjung dengan adanya feedback yang diterima perusahaan melalui website Kebun Binatang. Sasaran yang kami harapkan dengan adanya website ini dapat menunjang biaya promosi melalui media cetak non-elektronik seperti koran dan majalah. Kebun Binatang Kota Medan lebih mudah dalam mengedukasi masyarakat dalam pentingnya penyelenggaraan penjagaan satwa-satwa, khususnya satwa yang dilindungi agar tidak terjadi kepunahan. Slide selanjutnya. Struktur dokumen project plan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dokumen ini akan dijadikan acuan bagi seluruh tim proyek untuk bekerja. Di dalamnya termasuk batasan-batasan yang dijabarkan dalam lingkup kerja atau skop. Pengelolaan kualitas, penjadwalan, pengelolaan sumber daya, pengelolaan komunikasi, pengelolaan risiko yang akan dijalankan selama proyek langsung ada perencanaan, eksekusi, dan kontrol. Slide selanjutnya. Perancangan dan pengelolaan lingkup kerja. Lingkup pekerjaan ini meliputi yang pertama, pembuatan project management plan. Project management plan atau manajemen proyek merupakan rancangan dan keputusan dalam suatu proyek yang sedang dijalankan. Isi dari proyek manajemen biasanya berupa 4W dan 1H, yaitu what, why, who, when, dan how. Perancangan dan pengelolaan lingkup kerja. Yang kedua, itu ada analisis kebutuhan dan desain web. Pembangunan proyek yang dikerjakan kurang lebih selama 6 bulan, dimulai dari tahap analisa kelayakan, sampai dengan implementasi perangkat lunak dan pelaporan hasil proyek dengan personal resource sebanyak 5 anggota yang terdiri dari sistem analis, programmer, desainer, dan tes analis yang dikoordinator oleh project manager. Pembangunan proyek ini dikerjakan mulai dari wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan kebutuhan proyek dan dilanjutkan dengan sistem serta desain sistem. Tahapan akan dilanjutkan ke pengkodean aplikasi, sedangkan untuk menguji apakah aplikasi tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dilakukan testing aplikasi. Apabila pada aplikasi tersebut masih terdapat kekurangan, maka dilakukan pengelolaan ulang hingga aplikasi tersebut benar-benar minim kesalahan. Implementasi sistem dilakukan bersamaan dengan selesainya pekerjaan proyek yang disebut dengan tahapan closing. Gambaran rincian pekerjaan atau WBS dapat kita lihat pada tabel berikut. Pekerjaan yang pertama, inisialisasi. Yang satu-satu, penentuan anggota tim proyek, deskripsinya menentukan anggota tim untuk membuat website. 1.2, penentuan manajer proyek, yang deskripsinya menentukan perusahaan dan narasumber. 1.3, penentuan analisis finansial, yang deskripsinya merancang biaya pengeluaran untuk pembuatan website. 1.4, penentuan project charter, yang deskripsinya membuat project charter dan benefit dari website. Yang pertama itu ada planning, project plan management, yang deskripsinya menyusun pendataan sesuai jadwal selama pembuatan website. Yang kedua, membuat WBS, deskripsinya menyusun penjadwalan sesuai
pembuatan website. 2.1 RAP menyusun biaya proyek. Struktur organisasi deskripsinya menyusun struktur organisasi kelompok. Tugas dan tanggung jawab itu deskripsinya menentukan tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. Raci matriks, matriks komunikasi dan rapat-rapat dapat kita lihat pada tabel berikut. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Kemudian 227 pelaporan. Itu menyusun laporan proyek. Manajemen risiko, dia menyusun risiko-risiko atau kesalahan selama proses pembuatan website. Kemudian 2.2.9 pengelolaan perubahan konfigurasi, mengelola perubahan konfigurasi, dan berikutnya 2210 prosedur manajemen perubahan, menyusun perubahan data. Yang berikutnya adalah lampiran, membuat lampiran proyek, resource contact list, dia menyusun daftar kontak sumber daya, dan kemudian executing. 3.1 perancangan aplikasi, rancangan fisik dan logik basis data, merancang domain tertentu untuk mendukung website. Kemudian rancangan prototype, yaitu merancang fitur-fitur untuk diujikan dalam sebuah proses pengembangan proyek. Kemudian rancangan arsitektur, yaitu merancang arsitektur proyek. Kemudian rancangan output, yaitu merancang output website. Nah, di sini bisa kita lihat data-data atau tabel di perencanaan pengelolaan waktu atau time management. Berikutnya di sini adalah ada manajemen perancangan sumber daya. Struktur organisasinya bisa kita di sini, yaitu Yuriandi Sebayang sebagai project manager, kemudian Fefto Panggabean sebagai sistem analis, Hanson Sibarani sebagai programmer, Daud Simanjuntak sebagai desainer, dan Wahyu Oktama sebagai test analis. Tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, Yuriandi Sebayang, tugasnya sebagai project manager, dan deliverable-nya mengorganisasi anggota proyek. Yang kedua, Hanson Sibarani, tugasnya sebagai programmer, yaitu membuat program website. Kemudian Fefto Panggabean, yaitu tugasnya sebagai sistem analis, yaitu melakukan analisa pada sistem. Berikutnya ada Wahyu Oktama, tugasnya sebagai test analis, yaitu memastikan bahwa sistem atau produk memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dan yang terakhir adalah Daud Simanjuntak, tugasnya sebagai desainer, yaitu mendesain website. Kemudian untuk raci matriksnya akan dijelaskan oleh teman saya Daud. Raci matriks. Nama item WBS. 1. Inisialisasi. 1. Penentuan anggota tim proyek PMR. 1. Penentuan manajer proyek PMRA, WMR, PR, SAR, DR. 1. Penentuan analisis finansial PMA, WMC, PR, SAC, DI. 1. Penentuan proyek charter PMA, WMI, PC, SAR, DI. 2. Planning. 21. Analisa kebutuhan. 2.1 Project Plan Management PMR, WMC, PA, SAI, DI. 2.1.2 Membuat WBS PMC, WMR, PC, SAA, DI. 22. Analisa pengelolaan. 221 RAB PMC, WMR, PC, SAA, DI. 22. Struktur organisasi PMC, WMI, PA, SAA, DR. 223 Tugas dan tanggung jawab PMA, WMC, PR, SAI, DC. 124 Raci matriks PMC, WMC, PR, SAC, DI. 125 Matriks komunikasi PMA, WMC, PI, SAR, DI. Keterangan R. Responsible, A. Accountable, C. Konsul, I. Informant. Pelaporan. 1.
Laporan pendahuluan. Deskripsi berisi proyek, karakter, analisis finansial, planning, dan deskripsi kebutuhan dari perangkat lunak dan perangkat keras. 2. Laporan pengembangan. Deskripsinya berisi analisa, tugas, dan penjadwalan dalam pengerjaan proyek. Terdapat juga pengembangan dan perubahan dalam pengerjaan. 3. Laporan akhir. Deskripsi berisi keseluruhan dokumentasi program, dokumentasi penggunaan, dan dokumentasi perawatan. Selanjutnya dibacakan teman saya, Hanson Sibarani. Perencanaan manajemen risiko. Bagian ini akan mendefinisikan risk break struktur atau RBS dari proyek. RBS adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarki risiko organisasi yang logis, sistematis, dan struktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. RBS akan melakukan kategori berdasarkan internal atau eksternal, berdasarkan semua risiko yang teridentifikasi, risk register, atau yang termasuk dalamnya risk event, trigger, response planning, dan root scores, serta penentuan risiko. Berikut ini adalah tabel perencanaan manajemen risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan program web yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain web yang kami buat. Beginilah tampilannya. Desain saya membuat beberapa menu, ada menu home, profil, fasilitas, pesan tiket, dan tentang kami. Di sebelah kiri juga ada harga tiket dan juga jadwal. Ini adalah menu home-nya. Ini adalah menu isi dari menu profil, berisi tentang profil dari Medan Zoo. Ini adalah fasilitas sesuai dengan fasilitas apa yang ada di Medan Zoo. Contohnya itu lahan parkir, musola, got, dan juga penyiaran. Di sini ada tentang kami. Ada alamat dan juga nomor telepon yang dihubungi. Di sini kami juga membuat pesan tiket. Jika ada yang ingin pesan tiket secara online, misalnya kita mau pesan tiket pada tanggal 10, nama, jumlah anak-anak dan dewasa itu harganya berbeda, juga boleh cuma anaknya 2 dan juga meninggalkan pesan, maka akan muncul tiket Anda pesan. Begitu saja penjelasan saya mengenai desain web yang kami buat. Sekian dan terima kasih.